Hai Besti Uun Keluyuran, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Gimana kabarnya guys? Semoga selalu sehat badan, pikiran, dan kantongnya di situasi cuaca yang tidak menentu ini. Di video kali ini aku ngajak jalan-jalan di pasar Tanah Abang sambil belanja. Yuk cus guys. Nah, saya sudah sampai di pasar Tanah Abang dari arah depan stasiun Tanah Abang baru ya teman-teman. Kendaraan umum merupakan pilihan terbaik jika teman-teman ingin ke Tanah Abang. Sebab dengan membawa kendaraan pribadi, apalagi mobil, teman-teman memerlukan waktu lebih banyak lagi untuk mencari parkir. Teman-teman juga harus tahu bagaimana macetnya Tanah Abang. Meski sudah banyak petugas yang mengatur, KRL, Transjakarta, dan angkot Jaklingko merupakan pilihan yang pas menurut saya. Nah ini sambil jalan, ini saya udah melewati lorong-lorong ya teman-teman ya, menuju ke blok ya. Ini sambil melihat-lihat ke kanan dan ke kiri, mana baju yang kita suka, yang saya suka dan yang saya mau. Lorongnya seperti ini ya teman-teman kondisinya ya. Ini teman-teman kalau dulu ya, ini ramai banget, sampai berdesak-desakan. Tapi sekarang kondisinya udah agak-agak sepi teman-teman ya, nggak seperti dulu nih. Ini padahal saya kesini hari Sabtu teman-teman. Nah ini sambil jalan, sekilas tentang Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang adalah pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Fahrudin, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan memiliki sejarah panjang sejak tahun 1735. Pasar ini merupakan pusat perbelanjaan yang penting karena menyediakan berbagai macam pakaian tekstil dan fashion dengan harga grosir maupun eceran. Selain pusat perbelanjaan, Tanah Abang juga kaya akan sejarah dan budaya karena pernah menjadi tempat pertemuan pedagang dari berbagai latar belakang. Pasar Tanah Abang semakin berkembang setelah dibangunnya stasiun Tanah Abang. Di tempat tersebut mulai dibangun tempat-tempat seperti Masjid Al-Makmur dan Kelenteng Hok Tek Chin Shin, yang keduanya seusia dengan Pasar Tanah Abang. Pada tahun 1973, Pasar Tanah Abang diremajakan, diganti dengan 4 bangunan berlantai 4 dan sudah mengalami 2 kali kebakaran. Pertama, tanggal 30 Desember 1978, Blok A di lantai 3, dan kedua menimpa Blok B tanggal 13 Agustus 1979. Pada tahun 1975 tercatat kiosnya ada 4.351 buah dan 3.016 pedagang. Nah itu tadi sejarah dari Pasar Tanah Abang teman-teman. Yang belum tahu sekarang jadi tahu kan? Pasar Tanah Abang dikenal sebagai destinasi belanja yang luas dan terjangkau dengan beragam pilihan pakaian dan tekstil yang tak tertandingin. Para pengunjung menyukai harga grosir dan banyaknya pilihan yang tersedia, menjadikannya tempat yang wajib dikunjungin bagi para pembeli. Nah, ini Blok F teman-teman ya. Dulu rame banget. Tapi sekarang sudah banyak toko-toko yang sudah tutup.
Adapun jam operasional buka dari pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun tidak semua toko menerapkan jam buka. Bisa bervariasi, beberapa lainnya bisa tutup lebih cepat, seperti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini sudah mau masuk ke gedung Blok B. Di pasar Tanah Abang ini beragam jenis perdagangan, menjual berbagai macam pakaian, kain, dan produk tekstil lainnya. Pasar ini juga berperan sebagai tempat kolaborasi antara penjahit, pemasok kain, dan desainer yang berkontribusi pada industri fashion Indonesia, serta pusat ekonomi kreatif. Untuk saat ini, pasar terbagi menjadi beberapa blok, beberapa area gedung yang berbeda, seperti Tanah Abang Metro. Tanah Abang Lama itu terdiri dari Blok A, Blok B, dan Blok F. Serta Tanah Abang Auri itu terdiri dari berbagai blok seperti AA, BB, CC. Adapun perbedaan utama pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B terletak pada jenis produk yang dijual dan tata letak lantai. Untuk Blok A lebih fokus pada fashion satuan dan grosir dengan berbagai kategori produk di setiap lantainya seperti fashion anak, remaja, batik, tas, dan sepatu. Sementara Blok B dikenal sebagai pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara dengan penawaran yang lebih terpusat pada tekstil, pakaian, dan kebutuhan lainnya untuk penjualan dalam jumlah yang besar. Seperti partai besar gitu ya teman-teman ya. Nah, situasinya seperti ini teman-teman. Situasi di pasar Blok B Tanah Abang di bulan Oktober tahun 2025. Yuk kita keliling-keliling lagi ya. Bagaimana situasi dan suasananya. Tips umum yang biasa dipakai untuk orang yang belanja di Tanah Abang. 1. Siapkan daftar barang, catat barang-barang yang ingin dibeli agar tidak kalap dan belanja sesuai kebutuhan. 2. Datang lebih pagi, datang sekitar pukul 7 sampai 9 untuk stok yang masih banyak, suasana lebih nyaman dan waktu lebih leluasa untuk berbelanja. 3. Bawa tas kecil yang aman. Gunakan tas lempang yang diletakkan di depan atau tas kecil dan pastikan barang-barang berharga seperti dompet dan ponsel disimpan di tempat yang sulit dijangkau untuk menghindari copet. 4. Bawa uang tunai secukupnya. Sebagian besar pedagang tidak menerima pembayaran non-tunai, jadi siapkan uang tunai secukupnya sesuai anggaran. Pisahkan uang di beberapa tempat untuk keamanan. 5. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena akan banyak berjalan kaki. Gunakan sepatu yang nyaman dan hindari sepatu berhak tinggi agar tidak cepat pegal. Kalau di Tanah Abang ini kita bisa tawar-menawar teman-teman, kita bisa nego. Tips tawar-menawar biar bisa hemat. Bandingkan harga, jangan terburu-buru membeli di toko pertama. Keliling beberapa toko terlebih dahulu untuk membandingkan harga. Kedua, tawar harga. Tawar harga dengan sopan, terutama jika membeli dalam jumlah besar atau grosir. Jangan menawar jika hanya ingin tahu harga tanpa berniat membeli. Dan yang ketiga, beli di grosir ya. Banyak toko menjual dengan sistem grosir yang berarti harga lebih murah untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Ajak teman untuk patungan jika ingin membeli dalam jumlah besar. Di Tanah Abang ini juga dilengkapin jika teman-teman mau sablon kaos,
atau bordir. Ini dalam partai besar ya teman-teman. Jika teman-teman berada di pasar Tanah Abang ini, teman-teman jangan malu bertanya ya. Karena pasar Tanah Abang ini memiliki beberapa blok yang bisa teman-teman jelajahin. Nah, pembagian blok ini jugalah yang kadangkala membuat teman-teman tersesat karena bingung membaca arah. Oleh karena itu, penting untuk memberanikan diri bertanya ke orang-orang sekitar. Jika teman-teman merasa mulai lupa arah keluar atau tempat janjian teman-teman dengan rekan teman, cobalah bertanya dengan pedagang sekitar ya. Pasar Tanah Abang di tahun 2025 ini mengalami kondisi yang ramai pengunjung hanya menjelang Lebaran saja. Tetapi banyak pedagang melaporkan penurunan omset yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini diduga karena pergeseran pola belanja masyarakat ke arah online dan menurunnya daya beli. Meskipun begitu, ada peningkatan pengunjung signifikan di beberapa area, terutama saat mendekati hari raya. Nah, ini di lift ada petunjuk nih, ada lantai dan ada barang-barang yang dijual nih. Misalnya grosir busana muslim ada di lantai 5. Lantai 1 grosir pakaian dalam dan jeans. Lantai B2 ada grosir tekstil, ATM dan bank.
Lantai G atau ground ada grosir fashion anak dan dewasa serta baju muslimah. Dan lain sebagainya. Silakan teman-teman baca ya di sini ya kalau bingung. Nah, ini situasi depan dari arah pintu timur Pasar Tanah Abang ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, itu nanti di sana ada pasar metro. Pada tanggal 4 November tahun 2025, Stasiun Tanah Abang sudah diresmikan menjadi Stasiun Tanah Abang yang baru kembali dan sudah terintegrasi dengan Pasar Tanah Abang sehingga mempermudah akses pembeli ke Pasar Tanah Abang. Semoga dapat memperbaiki akses dan konektivitas di kawasan tersebut dan akhirnya Pasar Tanah Abang ramai kembali ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya guys, jalan-jalan sekaligus belanja. Semoga bermanfaat. Yuk kita hidupkan kembali Pasar Tanah Abang. Kita kembalikan ke masa kejayaannya menjadi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Yuk, bye.